Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Satu hadis yang sudah kita baca tadi di antara hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau meriwayatkan berita dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengutus seseorang menjadi pimpinan perang, ya, pimpinan jihad fisabilillah. Dan pemimpin jihad ini pemimpin rombongan, ya, katakan rombongan. Mereka berjuang keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rombongan ini selalu pemimpin ini membaca di dalam sholatnya, kalau jadi imam selalu mengkhatamkan dengan membaca qul huwallahu ahad. Setiap dia sholat pasti yang terakhir dia baca setelah Al-Fatihah adalah qul huwallahu ahad. Jadi ulama ini menjelaskan bahwa imam ini membaca Fatihah, kemudian membaca surah, kemudian nanti baca lagi qul huwallahu ahad. Khatamnya seperti itu, baru ruku. Rakaat kedua nanti baca Fatihah, baca surah apa sajalah, kemudian dikhatamkan lagi dengan qul huwallahu ahad. Maka melihat kejadian ini yang mereka tidak pernah mendengar dari Rasulullah SAW, sahabat ini tidak pernah dengar Nabi SAW jadi imam di Masjid Nabawi, tidak pernah berbuat hal seperti ini. Tapi kok tiba-tiba pimpinan rombongan ini membaca qul huwallahu ahad setiap rakaat, setiap sholat. Maka setelah mereka kembali kepada Rasulullah SAW, kembali ke Madinah, qala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Orang-orang ini, sahabat-sahabat ini, mereka mengadu kepada Nabi. Kalau bahasa kita mengadukan, ya, langsung kepada pimpinan, yaitu Rasulullah pada saat itu. Ini imam kita ini, pimpinan rombongan ini, kulhu doang baca. Setiap rakaat pasti dia khatamkan dengan as-samad, ya, surat Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Tidak mengingkari. Oh, tidak boleh itu, bid'ah itu, tidak langsung, bukan seperti itu. Maka diajarkan kita sunnah, cara bagaimana kita menerima suatu amalan, cara bagaimana kita menolak. Bukan langsung, oh tidak pernah diamalkan oleh Nabi, bid'ah, tidak boleh, tidak ada, Pak. Bukan begitu caranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat sahabatnya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Coba tanya dia dulu, apa penyebabnya dia berbuat seperti itu, apa sebab? Kalau sebabnya ini adalah sesuai dengan syariat agama, maka diterima. Kalau tidak sesuai dengan syariat agama, maka ditolak. Jadi tanya dulu, kenapa duduk-duduk majelis malam Sabtu Isra Mi'raj, kenapa duduk? Tanya dulu, jangan langsung, oh ini malam Sabtu buat Isra Mi'raj tidak pernah ada pada zaman Nabi, bid'ah, tidak boleh. Tanya dulu kenapa duduk di Hidayatul Qari'in, tanya dulu apa sebabnya duduk. Begitu cara, ya, sunnah, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak langsung memvonis, tidak langsung mengklaim, tidak langsung memberikan satu hukum pasti, ya, tentang suatu permasalahan yang belum diketahui apa penyebabnya. Jadi ditanya dulu,
Kenapa dia berbuat hal seperti itu? Maka semua orang-orang yang tadinya mengadu ini fasa'aluhu, mereka bertanya dulu kepada imamnya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Kok tiap rakaat kamu harus khotamkan dengan qul huwallahu ahad? Maka dia jawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Sesungguhnya suratul Ikhlas itu ada sifat ar-Rahman, sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, itu sifat Allah, bahwa Allah Maha Esa, Allah tunggal, ya. La syarika lahu, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifatur Rahman, dan aku senang, suka sekali membaca surah ini karena ada sifatnya Allah. Aku suka membaca surat ini. Coba lihat jawabannya, Pak. Dengar jawaban sahabat ini yang menjadi imam ini. Aku mengetahui bahwa di dalam ayat ini adalah sifat-sifat Allah, dan aku suka dua hal, karena ada sifat Ar-Rahman, karena dia juga senang membaca. Dia senang membacanya karena sifat Ar-Rahman, ya. Maka apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini diberikan contoh kepada kita, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu, kasih kabar gembira kepada dia bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta sama dia. Tuh, yang tadinya amalan ini tidak pernah diamalkan oleh Nabi, tidak pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat yang lain, Pak. Tetapi amalan ini tidak bertentangan dengan syariat, justru dia sejalan dengan syariat agama. Karena ada sifat Allah di situ, maka saya membacanya. Karena saya cinta dengan ayat-ayat di surat ini, maka saya senang membacanya. Dua sebab itu. Jadi kalau sebab-sebab dia membaca, sebab-sebab orang beramal ini tidak bertentangan dengan syariat, maka diterima, Pak. Bahkan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai dia. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah salah satu daripada hadis-hadis yang kita baca tadi itu sebagai contoh bagi kita kalau mau mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat orang lain berbuat satu amalan, suatu perbuatan, maka kita klarifikasi dulu, tanya dulu apa sebabnya. Kalau sebabnya boleh masuk, ya, boleh dia masuk di bawah aturan-aturan agama, maka diterima, Pak. Seperti kita sampai akhir kiamat nanti, selama masih dia bisa dihubungkan dengan Al-Quran, bisa dihubungkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu diterima. Insyaallah, Pak, ya, jelas, Pak. Alhamdulillah, ini salah satu daripada hadis yang telah kita baca tadi. Kitab Bukhari ini, Pak, kalau dulu termasuk guru-guru kami, ya, guru-guru kami dulu di Mekah, itu mereka mengkhatamkan masih zaman, karena sebagian guru-guru kami yang tua, ya, tahun 1000, saya datang ke Mekah itu 1400 Hijriah, 1980. Kalau teman-teman saya yang kalau dari Kopang, Abah Husni, itu tahun 1984 beliau datang, duluan saya 4 tahun. Banyak lagi dari Lombok Timur dan sebagainya. Kalau guru-guru kami itu dulu, mereka pada awal-awal dinasti Raja Abdul Aziz, ya, yang sekarang berkuasa itu, Pak. Di awal-awal itu masih mazhab Utsmani, Pak, masih
dengan cara-cara Utsmaniyah di awal-awal kerajaan tahun-tahun 40-an ya, 1940, dan itu masih dengan cara-cara lama. Azannya saja 4 kali azan, Pak. 4 kali azan di Masjidil Haram itu, 4 kali azan. Mazhab Hanafi azan, sebentar lagi Syafi'i azan, 4 kali azan. Kalau fikihnya di sana belajar Hanafi, di sana belajar Syafi'i, di sana belajar Hambali, Masya Allah, 4 mazhab hidup, Pak. Belakangan mulai dihapus, belakangan. Nah, di zaman-zaman yang awal itu, Pak, itu guru-guru kami itu mengkhatamkan Bukhari ini, termasuk Syekh Abdullah Said Al-Lahji, gurunya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya, itu namanya salah satunya adalah Syekh Abdullah Said Al-Lahji, guru kami di Madrasah Sholatiyah ya. Jadi kita ada bersatu guru dulu sama Said Muhammad ya, di Syekh Abdullah Said Al-Lahji namanya, Pak. Nah, itu teman-temannya kalau di Lombok itu Maulana Syekh Pancor. Nah, teman-temannya sekelas, sekolah dulu di Madrasah Sholatiyah, Maulana Syekh Zainuddin ya, Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullahu taala ya. Itu mereka kalau khataman Bukhari di dalam Ka'bah, Pak. Masih mudah masuk dalam Ka'bah. Dibukakan Ka'bah khusus untuk khataman Bukhari, masuk di dalam, bukan di samping, bukan di luar, di dalam Ka'bah. Kalau khataman Bukhari lagi yang lainnya di Raudhah, Pak. Khusus di Madinah Al-Munawwarah, di Raudhah Asy-Syarifah. Khatam Bukhari. Itu yang banyak itu habaib dari Hadramut, dari Mekah, dari Madinah. Habaib punya itu majelis di Raudhah. Didengar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah itu, Pak. Tidak sembarangan orang bisa masuk Raudhah. Kalau dulu kita cepat bisa masuk ke Raudhah ya. Kalau sekarang sudah Masya Allah. Apalagi sudah corona ini, pakai apa namanya ya, bergilir ya, giliran masuk Raudhah itu, Pak. Masya Allah, semua insya Allah dapat ya berkunjung nanti ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau malam 27-an ya bulan Ramadan itu mereka khataman Bukhari di Raudhah. Sekarang sudah tidak bisa, di Raudhah khataman Bukhari. Nah, jadi masuk Ka'bah masih mudah. Khotaman-khotaman kitab tuh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Pak. Masya Allah ya. Dulu saya tahun 96 itu baru masuk, tumben-tumben, dan terakhir kali kayaknya masuk Ka'bah ya. Tidak bisa lagi masuk setelah itu, subhanallah ya. Kalau sekarang sudah sulit sekali kecuali utusan-utusan negara barunya. Jadi hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Mukhtasar Sahihil Bukhari ini adalah kitab yang sangat agung, diikhtisar, diringkas dari sekian ribu hadis. Imam Bukhari menghafal 600.000 hadis, Pak. Diambil dari 600.000 hadis kitab Bukhari itu yang ada sekarang. Kitab Bukhari. Dari kitab Bukhari yang 7.000-an hadis itu diringkas dari 600.000, Pak. 600.000 hadis diringkas jadi 7.000 ada dalam, karena ada persyaratan. Persyaratannya diantaranya adalah perawi harus dhabit. Dhabit itu apa? Dhabit tidak berubah periwayatan. Hari ini dia bilang pagi, besok lagi dia bilang sore, besok dia bilang siang. Dhabit, pas periwayatannya tepat. Setahun lagi tepat riwayatan. Itu diantara persyaratannya sehingga dia masukkan dalam kitab. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala masukkan satu hadis atau satu bab di dalam kitab beliau itu, dia mandi dulu, dia sholat 2 rakaat di Raudhah. Mandi dulu di luar, masuk ke dalam Raudhah, sholat 2 rakaat, baru tulis Bismillahirrahmanirrahim kitab. Bukan sembarangan dia tulis, setiap bab itu dia tulis, Masya Allah. Mandi dulu, sholat dulu, baru nanti tulis hadis. Mandi dulu, sholat dulu, baru nanti tulis hadis. Berapa lama, Pak? Masya Allah, itu bab-babnya itu ditulis seperti itu. Jadi alhamdulillah kita pada malam hari ini alhamdulillah dapat bagian daripada barakah Sahih Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima daripada jalsah kita, majelis kita ini, walaupun sederhana tapi agung insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di sini semuanya insyaallah mendapatkan
keberkahan daripada majelis Mukhtasar Sahihul Bukhari pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup saja dengan doa pendek ya, insyaallah. Kemudian setelah itu salat Isya berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana hab lana min azwaj Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah ila al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabidi wa ila al-Imam Al-Bukhari rahimahumallahu taala. Al-Fatihah.